warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fianawati. Saya mahasiswa S1 Keperawatan Universitas Jenderal Ahmad Yani, Yogyakarta. Di sini saya akan melakukan komunikasi efektif menggunakan teknik sebar. Baik, sebelum saya memulai kegiatan, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu sebar dan tujuannya. Komunikasi sebar adalah komunikasi efektif yang dilakukan oleh perawat kepada tenaga kesehatan lainnya untuk menyampaikan kondisi pasien. Tujuannya itu sebagai menginformasikan kondisi pasien kepada tenaga kesehatan lainnya untuk keselamatan pasien. Baik, dalam komunikasi sebar itu ada 4 komponen, yaitu S situation, terus B itu background, E itu assessment, dan R itu recommendation. Sini situation itu perawat menyampaikan kondisi terkini pasien seperti perkembangan pasien saat ini, terus menyampaikan nama pasien, kemudian menyampaikan diagnosa medis pasien. Selanjutnya itu background. Background ini perawat menyampaikan latar belakang pasien seperti alasan pasien masuk ke rumah sakit, terus terapi atau pengobatan yang sudah diberikan kepada pasien. Selanjutnya itu assessment. Assessment ini perawat menyampaikan hasil pengkajian atau analisa tindakan terkait kondisi pasien. Selanjutnya itu R itu recommendation. Di sini perawat menyampaikan saran atau dokter memberikan rekomendasi sesuai data yang sudah diberikan sebelumnya. Baik, demikian penjelasan komunikasi efektif menggunakan teknik sebar. Selanjutnya saya akan melakukan tindakan bagaimana caranya komunikasi efektif menggunakan teknik sebar. Halo, assalamualaikum dok. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya perawat Tiana dari Bangsal Penyakit Dalam. Ya, bagaimana, ada yang bisa saya bantu? Ya, pasien dengan kondisi tekanan darah 150/80 mm per Hg, terus nadinya 120 kali per menit, RR-nya 40 kali per menit. Terus ada bunyi napas rongki juga. Kemudian dari hasil lab terbaru itu HB-nya 9 mg per dl. Oke, untuk diagnosa medisnya apa ya? Untuk diagnosa medisnya itu Tuan N masuk RS itu pada tanggal 5 Mei 2021. Pasien masuk IGD dalam kondisi asites dan edema pada kaki. Terus pasien menyatakan sudah mengalami gagal ginjal ini sudah 2 tahun. Terus Tuan N ini rutin melakukan cuci darah. Kemudian pada tanggal 10 April itu pasien menyatakan tidak nyaman pada tubuh sehingga memutuskan untuk KRS. Kemudian pasien didiagnosa medis gagal ginjal kronik, dok. Ya, apakah ada pengkajian? Di IGD itu pasien sudah dilakukan posisi semi-fowler, kemudian terpasang kateter, terus diberikan oksigen 3 liter per menit. Kemudian pasien sudah dilakukan observasi selama 15 menit. Di IGD didapat hasil SpO2-nya 88%. Terus kemudian tekanan darahnya 130/100 mm per Hg, terus RR-nya 28 kali per menit, N-nya 110 kali per menit. Ya, kemudian 1 jam kemudian itu pasien baru ditransfer ke Bangsal, ruang perawatan, kemudian dilakukan pemeriksaan oleh dokter DPJP. Baik, selanjutnya itu di sini sudah ada tindakan atau pengobatan yang didapat, yaitu injeksi lasik 3x1 ampul dan IV untuk memantau urin output untuk indikator dari ketidakseimbangan cairan dan elektrolitnya, dok. Untuk analisa dari perawat itu pasien mengalami gangguan pola napas dan ketidakseimbangan cairan lebih dari kebutuhan tubuh.
Baik dok, di sini saya menyarankan pasien tersebut apakah harus diganti dengan oksigen NRM. Kemudian jika iya, apakah kami perlu meningkatkan diuretik? Mbak, saran saya pasien diberikan oksigen NRM ya Mbak, 8 liter kali per menit. Terus kemudian diberikan ekstra lasik 2 ampul, terus tetap observasi pernapasan dan tekanan darah pasien. Terus terakhir itu tetap monitor pengeluaran urinnya. Baik dok, saya ulangi ya untuk saran yang sudah diberikan dokter tadi. Untuk pasien itu diberikan NRM 8 liter per menit, terus kemudian diberikan ekstra lasik 2 ampul, terus tetap observasi pernapasan dan tekanan darahnya. Selanjutnya itu monitor pengeluaran urinnya dok. Baik dok, semuanya sudah saya catat. Terima kasih dok, selamat pagi.